Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan kembali dengan berhubungan mata kuliah saya, yaitu Profesi Kependidikan. Nah, perkenalkan, nama saya Sinta Zahara, NIM saya 1911050033. Tentang profesi kependidikan ini, kita akan membahas tentang kode etik profesi kependidikan. Di sini kode etik profesi kependidikan terbagi menjadi 5 poin penting yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama ada pengertian dari kode etik. Yang kedua ada tujuan dari kode etik. Yang ketiga ada penetapan kode etik. Yang keempat, ada sanksi pelanggaran kode etik. Dan yang terakhir, poin yang kelima, kode etik guru Indonesia. Poin-poin tersebut kita akan bahas pada video berikut. Simak videonya. Yang pertama, pengertian kode etik. Apa sih kode etik itu? Apalagi kita kan yang kuliah pada Fakultas Keguruan ini harus wajib tahu. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, serta warga negara. Pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik atau buruk seorang guru, memilah-milah mana saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Keberadaan kode etik ini bertujuan untuk menempatkan sosok guru sebagai pribadi yang terhormat, mulia, serta bermartabat. Poin yang kedua yaitu tujuan dari kode etik. Yang pertama itu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Nah, dalam hal ini yang dijaga adalah image atau gambaran dari pihak luar masyarakat agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga mendapat nama atau disebut kode kehormatan. Tujuan kode etik yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan pada para anggota. Yang dimaksud kesejahteraan di sini ialah berupa kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Dalam kesejahteraan material, profesi ini, kode etik umumnya mengadakan larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik berisi tujuan pengabdian generasi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas profesinya. Tujuan yang keempat ialah untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik juga memuat norma-norma tentang anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu para anggotanya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Nah, poin yang ketiga kita masuk pada penetapan kode etik. Siapa sih yang menetapkan kode etik ini? Secara mendasar, penetapan kode etik suatu profesi dilakukan oleh sebuah organisasi tertinggi yang menaungi bidang profesi tertentu. Penetapan kode etik ini tidak boleh dilakukan oleh perorangan. Artinya, penetapan kode etik hanya dapat diakui ketika diputuskan dalam masyarakat atau musyawarah. Artinya, penetapan kode etik hanya dapat diakui ketika
diputuskan dalam musyawarah atau rapat bersama yang melibatkan anggota dari struktur organisasi terkait berdasarkan bidangnya masing-masing. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti PGRI menaungi guru-guru, atau bisa memiliki kode etik tersendiri. Kode etik ini dapat berubah melalui keputusan musyawarah bersama dalam organisasi. Keputusan ini tidak boleh diganggu-gugat oleh pihak manapun, sekalipun itu pemerintah. Setiap perubahannya mutlak dari monitoring organisasi tersebut. Poin yang keempat ialah sanksi pelanggaran kode etik. Di sini ada 2 sanksi pelanggaran dari kode etik, antara lain, yang pertama, jika kode etik yang dilanggar masih dalam pelanggaran moral, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi moral di mana di sini berupa celaan atau pengucilan dari kelompok atau pihak-pihak terkait. Yang kedua, jika kode etik yang dilanggar di luar dari pelanggaran moral dan sosial, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi hukum. Yang lebih parah jika hal tersebut benar-benar terbukti, maka dapat dipenjara atau dikeluarkan dari institusi secara tidak hormat. Poin yang kelima adalah poin yang terakhir yang kita bahas di video pertama, Kode Etik Guru Indonesia. Di sini terbagi menjadi 9 kode etik guru Indonesia. Yang pertama ialah guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolahnya ataupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Nah, yang keenam, guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik itu berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membina, serta meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Dan yang terakhir ialah guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, 5 poin yang tadi sudah kita bahas semuanya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.